Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia per Agustus 2025 mencapai 7,46 juta orang. Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia per Agustus 2025 turun tipis dibandingkan dengan Agustus tahun lalu. Adapun hasil survei Angkatan Kerja Nasional menunjukkan terdapat sekitar 5 orang penganggur dalam setiap 100 orang angkatan kerja. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia per Agustus 2025 mencapai 7,46 juta orang. Jumlah tersebut turun tipis dibanding Agustus 2024 yang tercatat sebanyak 7,47 orang. Meski demikian, jumlah pengangguran di Agustus 2025 tercatat naik dibandingkan angka pengangguran per Februari 2025 yang sebanyak 7,28 juta orang. Sementara itu, angka tingkat partisipasi Angkatan Kerja pada Agustus 2025 berada di level 70,79% atau turun dibanding periode serupa tahun sebelumnya yang sebesar 70,63%. Dari sisi lain, Angkatan Kerja yang tidak terserap pasar kerja menjadi pengangguran, yaitu sebesar 7,46 juta orang atau menurun sekitar 4.000 orang dibandingkan dengan bulan Agustus 2024. Selanjutnya, tingkat partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK tercatat turun. Ya. TPAK pada bulan Agustus 2025 sebesar 70,59% atau lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2024 yang mencapai 70,63%. BPS juga mencatat dari total 7,46 juta orang pengangguran di Agustus 2025, tingkat pengangguran terbuka pada Agustus sebesar 4,85%. Sementara pada Agustus 2024 lalu, dari 7,47 juta pengangguran, terdapat tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 4,91%. Dan berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,85% di Agustus 2025 menunjukkan ada sekitar 5 orang penganggur dalam setiap 100 orang angkatan kerja. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, tingkat pengangguran menurun, pemulihan pasar tenaga kerja menguat, kita sudah tersambung melalui Zoom. Tentunya bersama dengan Bapak Ahmad Nur Hidayat, ekonom UPN Veteran Jakarta. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Ahmad, apa kabar? Kabar baik, Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini kalau kita cermati tadi sudah disampaikan begitu BPS, memang bahwa dari sisi tingkat pengangguran ini mengalami penurunan, begitu. Apakah memang nanti akhirnya menjadi sinyal bahwa pemulihan ekonomi kita semakin membaik, kemudian industri kita juga terus bergeliat sehingga akan banyak lagi penciptaan tenaga kerja, begitu. Dan sudah bergabung juga ada Pak Timbul Siregar ini. Halo Pak Timbul. Ya, selamat siang, Mas. Yes, terima kasih atas waktu disempatkan. Beliau adalah Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh, Pak Ahmad mungkin bisa melihat bagaimana sih iklim ketenaga kerjaan ya, dunia ketenaga kerja di Indonesia saat ini dari kacamata ekonom, bagaimana begitu sejauh ini, Pak? Ini adalah satu sinyal ekonomi bergerak ya. Ada satu perubahan ya, dan saya kira perubahannya ke arah positif, di mana angka penganggurannya menurun ya dibandingkan tahun lalu. Meskipun ini positif ya, Pras, saya kira kita tidak boleh jumawa ya, tanda kutip. Sebetulnya ini ruang geraknya masih bisa terus ditingkatkan. Saya mengibaratkan kita memang sudah terbang, tapi terbangnya kita masih terlalu rendah, meskipun langit kita begitu tinggi, Mas Pras. Apa artinya? Sebenarnya angka pengangguran yang kita harapkan ini kan bisa ditekan lebih jauh ya, ke level yang lebih tinggi. Perbaikan 40.000 tenaga kerja ini sebetulnya tidak begitu signifikan. Artinya bisa kita katakan kita perlu berusaha lebih keras lagi agar banyak pengangguran di negeri kita ini bisa mendapatkan pekerjaan begitu. Itu dia. Ekonomi yang bergeliat, kemudian ada penciptaan tenaga kerja, tapi harus lebih dikuatkan lagi ya, di boosting lagi begitu ya. Nah, dari kacamata opsi sendiri bagaimana nih dari sisi organisasi tenaga kerja? Apakah memang sudah sesuai harapan atau bagaimana Pak Timbul? Ya,
Terima kasih. Jadi tentunya pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga 5,04% ini kan tentunya kita harapkan memang mendongkrak lapangan kerja. Tetapi kan kalau kita perhatikan memang ini industri yang tumbuh itu kan paling industri pengolahan ya. Dan kalaupun disubsektorkan ke industri yang hilirisasi yang memang padat modal. Nah ini kan terbukti dengan memang betul ada kenaikan lapangan kerja, tapi kan hanya 200.000 untuk yang pekerja formal. Yang 1,66 itu kan di kelompok masyarakat underemployment yang di bawah setengah penganggur itu, ya setengah penganggur atau paruh waktu ya, yang di bawah 35 jam. Dan memang ini terkait dengan bagaimana kualitas. Jadi kalaupun ada ada pembukaan lapangan kerja, tapi yang diharapkan kan pembukaan lapangan kerja formal, yang ternyata setahun ini hanya naik 200.000 dibandingkan dengan pekerja-pekerja underemployment yang relatif informal itu 1,66 juta. Ya, 1,9 juta kan tumbuhnya lapangan kerja terbukanya lapangan kerja dalam setahun. Oke. Nah, ini artinya memang kita harusnya kan mendorong kualitas pembukaan lapangan kerja yang ke sektor formal. Kenapa yang informal kita pertanyakan? Karena kan yang tadi upahnya juga belum tentu layak. Bagaimana dengan jaminan sosialnya? Bagaimana kestabilan jam kerjanya? Bagaimana kepastian kerjanya dan sebagainya. Nah, ini tentunya yang memang kalau dibuktikan dengan masih rendahnya konsumsi rumah tangga, tumbuhnya sekitar 4,89. Kalau kita turunkan lagi ya memang kelas menengah ke bawah ini yang belum bisa menerima merasakan pertumbuhan ekonomi yang 5,04, dan itu dibuktikan dengan adanya PHK, dengan kelompok-kelompok pekerja informal yang semakin banyak dan sebagainya. Nah, jadi tentunya ini yang kita harapkan sebenarnya bagaimana pemerintah terdorong untuk membuka lapangan kerja yang sifatnya formal, yang memberikan kepastian. Nah, tentunya juga ya kalau pemerintah memiliki juga semangat untuk menahan laju PHK ya, yang pekerja PHK. Nah, saya perhatikan ini PHK masih terus terjadi di banyak sektor padat karya yang memang masih cocok dengan Indonesia. Karena apa? Angkatan kerja kita kan 53-54%-nya kan lulusan SMP ke bawah, yang memang cocoknya ke padat karya yang masih manual. Kalau sudah bergerak ke sektor yang padat modal, yang hilirisasi dan sebagainya, ya itu juga belum mampu mungkin SDM-nya. Tetapi ini yang kita terus dorong. Jadi kalau saya sih berpikir bahwa memang pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan pembukaan lapangan kerja sektor formal yang memang bisa memberikan kepastian kerja. Dan kalau kita mau jujur ya sebenarnya kalau dari Agustus 2024 ke 2025 memang turun. Tapi kalau Februari 2025 ke Agustus 2025 itu kan peningkatan jumlah pengangguran. Ya, nah yang tentunya ini juga harus didorong bagaimana PPT diturunkan untuk lebih signifikan diarahkan ke sektor formal. Oke, Pak Timbul, ini menarik. Mengingat kalau kita tahu juga sektor informal kan memang selama ini ya kita tahu menjadi penopang juga ya sektor tenaga kerja, kegiatan ekonomi di masyarakat begitu, dengan yang Anda katakan PHK masih ada, kemudian daya beli juga yang masih turun ataupun ya cenderung stagnan begitu. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Pak Ahmad. Kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati seperti apa sih jumlah penduduk usia kerja yang menganggur. Data dari BPS ini bisa Anda saksikan selengkapnya di layar televisi Anda. Kita akan lihat bersama bagaimana dengan jumlah penduduk usia kerja yang menganggur dari Agustus 2023, Februari 2024 sampai dengan Agustus 2025. Ya, memang tertinggi di Agustus 2023 ada sekitar 7,86 juta orang, kemudian sempat turun di Februari 2024, naik lagi di Agustus 2024, kemudian Februari turun, Agustus naik lagi. Ini sepertinya sudah menciptakan siklus begitu. Di bulan Agustus memang ada ya tren kenaikan begitu ya kalau kita lihat dari sisi jumlah penduduk kerja yang menganggur dibandingkan dengan Februari. Meskipun dari Agustus 2023, 2024 sampai dengan Agustus 2025 ini trennya turun ya, dari 7,47 ke turun tipis 7,46 juta orang di Agustus 2025. Dan berikutnya kita akan cermati dari sisi tingkat partisipasi angkatan kerja seperti apa.
Ini dia, kita akan lihat bersama trennya dari Agustus 2023 sampai dengan juga Agustus 2025. Ya, persentase sekitar 69,48% di Agustus 2023, kemudian 2024 69,8%, tertinggi sempat di Agustus 2024 70,63%, tapi kita lihat kecenderungannya turun dari 70,6% Februari, Agustus 2025 menjadi 70,59 tingkat partisipasi angkatan kerjanya. Dan lantas bagaimana dengan indeks ketersediaan lapangan kerja yang ini juga menarik untuk kita cermati bersama begitu ya. Kalau kita lihat ini dari indeks ketersediaan lapangan kerjanya, ini sumbernya dari Bank Indonesia yang menyebutkan Januari sampai dengan Agustus 2025 seperti inilah indeks ketersediaan lapangan kerja. Trennya kalau kita lihat ya cenderung turun ya, dari 107,7 poin begitu di Januari, kemudian kita lihat sampai dengan Agustus 93,2 poin, which is juga ini turun dibandingkan dengan Juli di 95,3 poin untuk di indeks ketersediaan lapangan kerja di Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini bersama dengan Pak Timbul Siregar, kemudian juga ada Pak Ahmad Nur Hidayat. Baik, ini dia dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, ini menarik. Pak Ahmad, lantas bagaimana Anda melihat dengan kondisi saat ini, kalau memang tadi sudah banyak diceritakan oleh Pak Timbul bahwa ya lagi-lagi sektor informal nih yang masih memang bergerak begitu ya, cukup dinamis, sementara yang sektor formalnya diharapkan banyak lagi tercipta lapangan-lapangan kerja baru begitu di Indonesia begitu Pak Ahmad. Iya, jadi kalau kita lihat dari data yang dipaparkan tadi ya sama Pras itu, ada 3 poin penting sebetulnya. Yang pertama adalah kita masih menyisakan PR banyaknya pekerja yang berada di sektor informal. Oke. Dan ini menunjukkan kita ini pekerja kita atau tenaga yang punya kemampuan berproduktivitas itu dikatakanlah masih under development ya, sehingga kita perlu upgrading. Yang kedua, saya kira kalau kita melihat sektor-sektor yang tumbuh dari triwulan ketiga itu kelihatannya lebih banyak kepada sektor yang sifatnya adalah padat modal. Sementara sektor yang sifatnya adalah padat karya yang melibatkan banyak orang di situ itu pertumbuhannya relatif stagnan, bahkan kalau bisa dikatakan turun. Nah, sehingga kita perlu memikirkan secara serius bahwa sektor-sektor padat karya ini perlu diperhatikan ya. Mungkin dari sisi cost mereka, bahan baku mereka yang mahal, juga dari sisi mungkin adalah sisi marketingnya yang lemah. Ini contohnya adalah industri TPT ya, tekstil ya, pakaian jadi dan sepatu misalkan. Dan yang ketiga saya kira kita perlu menyoroti bahwa semakin minimnya seperti data dari Bank Indonesia ketersediaan lapangan kerja, kita perlu mengarahkan segenap stimulus pemerintah itu kepada sektor-sektor yang menciptakan lapangan pekerjaan. Termasuk kami ingin mengusulkan begini, Pras, 200 triliun yang disalurkan oleh Pak Purbaya ke sektor perbankan, itu sebagusnya bisa dievaluasi untuk lebih spesifik. Misalkan kepada kredit-kredit tertentu yang lebih punya tendensi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Karena itu akan menjadi lebih spesifik ya, lebih jelas lagi perbaikan ekonominya dibandingkan kita hanya melihat kepada suku bunga kredit saja secara umum tanpa kita memperhatikan sektor-sektor tertentu yang punya signifikansi kepada pengangguran dan juga kepada daya beli masyarakat. Begitu, Pras. Baik, itu dia insentif diberikan kepada sektor-sektor yang memang menyerap banyak tenaga kerja. Pak Timbul, menurut Anda bagaimana kalau kita lihat dengan industri padat karya, padat modal begitu? Kita tahu kan memang pergeseran dunia saat ini dengan adanya digitalisasi kan ini tidak bisa kita hindarkan, keniscayaan juga begitu bahwa dengan kondisi saat ini ya memang dibutuhkan skill yang lebih kita lihat lebih tinggi lagi begitu, Pak Timbul. Ya, jadi kalau kita baca kan pernyataan Pak Erlangga juga kan dia mengatakan dengan optimis kita siapkan 3 mesin pertumbuhan baru yang menyala katanya, dengan kata menyala, hilirisasi, digitalisasi, transisi energi. Nah, kalau kita lihat dari 3 hal ini kan juga ini tidak mengarah pada sektor padat karya. Nah, sekarang bisa nggak dengan 3 mesin baru ini yang dibilang mesin pertumbuhan yang menyala ini, digitalisasi, hilirisasi, dan transisi energi ini bisa menumbuhkan lapangan kerja formal yang lebih besar. Nah, kan faktanya juga masih kita pertanyakan. Nah, tetapi memang sekarang industri padat karya kita ini yang harus terus dipertahankan saja gitu kalau memang dia belum bisa untuk dibuka. Paling tidak dengan misalnya 200 triliun yang digelontorkan ke bank untuk disalurkan kepada sektor real, ya suku bunganya turunin. Bukannya permintaannya lemah karena apa, tapi karena memang suku bunga kita masih tinggi. Nah, bisa dong dikasih insentif dari sisi suku bunga supaya mereka juga bisa bergeliat lagi. Bagaimana juga bisa
dipastikan ya, kalau kemarin tuh ada gebrakan Pak Purbaya menolak apa namanya baju-baju bekas ilegal gitu ya, yang Oke. itu juga nanti akan mempengaruhi apa namanya pasar lokal kita. Nah, pemerintah juga harus berani dong, misalnya membatasi impor barang-barang pakaian jadi, tekstil, ya, alas kaki, sepatu dan sebagainya yang dari China dan sebagainya. Nah, ini kan tentunya yang memang harus ada upaya yang real kepada keberpihakan kepada industri nasional kita yang memang berorientasi pada karya, tidak hanya suku bunga, bagaimana energi, bagaimana juga dengan illegal cost yang harus dihapuskan dan sebagainya, termasuk menahan laju barang impor yang masuk, baik yang legal maupun yang ilegal dan seperti itu. Nah, kalau nggak ada sih ya kita akan tenggelam gitu, dan pekerjaan yang dinyatakan tadi dengan 3 mesin pertumbuhan ekonomi yang menyala itu menurut saya tidak akan signifikan. Oke. Hilirisasi pasti bersifat padat modal, digitalisasi juga padat modal, transisi energi juga akan berpengaruh pada pembukaan lapangan kerja. Nah, ini kan sekarang masalahnya pemerintah mau kita masih berorientasi pada padat karya, masih membuka lapangan kerja, atau memang kita padat modal tapi tidak mampu membuka pekerja formal yang akhirnya sektor informal terus. Nah, kita harus juga perhatikan ya, pertumbuhan tingkat pengangguran di usia 15 sampai 24 tahun itu naik loh. 16,16% sekarang menjadi 16,89%. Yang relatif kan ini Oke. usia muda, usia yang baru mau kerja, ternyata nganggur gitu. Semakin banyak. Nah, indeks ketersediaan lapangan kerja yang Iya. menurun yang di bawah 100% kan artinya pesimis mereka semua. Nah, ini kan juga harus ditumbuhkan persepsi baik gitu. Baik, itu dia. Berarti memang masih banyak PR yang tadi sudah disampaikan begitu Pak Ahmad. Sementara dari Pak Timbul berharap dengan ada 3 mesin ekonomi baru seperti hilirisasi, kemudian ada juga tadi digitalisasi dan transisi energi, diharapkan bisa meningkatkan lagi ya penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Mengingatkan saat ini tengah terjadi fenomena begitu. Di satu sisi kita melihat PHK masih terjadi, tapi di satu sisi kita juga melihat ada penciptaan lapangan kerja yang terus-menerus dibangun oleh pemerintah. Semoga ya di satu sisi itu bisa saling menutup, dalam artian ya penciptaan lapangan kerjanya bisa menyerap PHK, kemudian juga bagaimana menyerap lagi nih tenaga kerja baru Indonesia ke depannya. Baik, saya sekali waktu terbatas ini Pak Ahmad, kemudian Pak Timbul, terima kasih banyak atas informasi dan insight yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Ya, Sampai terima kasih. berjumpa kembali ya Pak Ahmad, Pak Timbul, terima kasih. Ahmad, Iya. terima kasih Mas Ahmad. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.